Telah hadir bersama kami melalui saluran Zoom Damar Yekti Kalista selaku penerbit buku dan juga siswa SMA. Selamat siang, Damar. Selamat siang. Damar, boleh diceritakan mungkin apa yang membuat Damar akhirnya memutuskan untuk membuat buku cerita fiksi ini? Dari awal itu Damar tak tahu mau cerita ke siapa, mau nyoba menyalurkan ekspresi ke siapa, akhirnya nyoba-nyoba nulis, dan akhirnya papa tahu dijadiin buku. Oke, untuk buku cerita yang diterbitkan ini judulnya apa? Metamorfosa Kehidupan Remaja. Wah, menarik sekali ya. Buku ini bercerita tentang apa? Mungkin boleh diceritakan. Buku ini menceritakan tentang sebuah persahabatan yang mungkin di dalamnya banyak suka dukanya, banyak masalah-masalahnya, cerita tentang sahabat, cinta, sekolah, dan banyak. Baik, terinspirasi dari mana ini mengenai alur cerita, tokoh, dan lain sebagainya yang ada dalam cerita yang Damar buat ini? Ada sebagian dari teman-teman sekitar, terus beberapa melihat di cerita-cerita di platform seperti Wattpad, terus nonton film juga. Baik, berarti ada berbagai sumber yang bisa digunakan gitu ya untuk akhirnya mendapatkan ide untuk membuat sebuah cerita fiksi ini ya, Damar ya. Untuk Iya, proses pengerjaan buku cerita ini butuh berapa lama? sebulan lebih lah. Sebulan lebih itu intensif setiap hari menulis apa bagaimana? Iya, setiap hari kalau misalnya dapat ide langsung nulis. Oke, boleh diceritakan pengalamannya dalam menulis buku ini seperti apa? Mungkin suka dukanya, pengalamannya seperti apa? Kalau sukanya mungkin kita bisa lega mengekspresikan apa yang kita alami ke dalam tulisan itu, tapi kalau dukanya gimana caranya kita mengembalikan mood-nya itu susah. Baik, baik. Untuk hambatan yang sering didapat itu apa aja kira-kira? Hambatan dalam menulis Iya, itu mungkin ide yang tiba-tiba hilang atau mood juga terpengaruhi sama mood. oke. Untuk kan sekarang Damar merupakan seorang siswi SMA ya. Nah, bagaimana cara membagi waktu untuk menulis dan juga sekolah? Waktu itu kemungkinan kan lagi libur awal-awal pandemi, jadi banyak waktu luang untuk menulis. Baik, berarti menulis itu di kala ini ya, di kala libur sehingga kegiatan sekolah tetap tidak terganggu, begitu ya, Damar? Iya, Sejak kapan mulai suka menulis? sejak dari kecil sebenarnya suka menulis, cuman baru mulai-mulai lagi awal 2020. Oke, ini, siapa di keluarga yang suka menulis juga? Apakah ini turunan atau memang ini, hobi dari Damar sendiri? Kayaknya papa yang suka menulis juga. Oh, oke. Papa suka menulis juga ya, sehingga bakatnya mungkin menurun kepada Damar, begitu ya? Iya mungkin. Oke, itu setiap hari Damar menulis atau bagaimana? Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang biasa dipakai untuk menulis gitu? Biasanya setiap malam. Kalau malam itu ide selalu muncul, karena kan mungkin waktunya istirahat tiba-tiba halu gitu kan. Oke, berarti di kala malam saat menjelang istirahat begitu ya dan, ini Iya, di hari biasa pada saat sekolah juga ikut menulis juga? kalau misalnya ada waktu senggang, tugas tidak ada, baru coba nulis lagi. Oke, berarti itu cara untuk, mengatur waktunya ya, seperti itu. Nah, biasanya jenis tulisan yang dibuat itu apa aja? Apakah hanya cerita fiksi saja atau mungkin ada jenis tulisan lain yang Damar suka? Untuk baru-baru ini baru fiksi. Insya Allah mungkin belajar puisi, cuman belum tahu. Oke, itu, belajarnya dari mana kalau boleh tahu? Belajarnya pertama lihat-lihat di Google atau belajar kepenulisan di Facebook biasanya kan juga banyak. Terus juga papa ada ngajak guru les untuk belajar kepenulisan. Oke.
Apakah ini buku pertama yang dibuat oleh Damar lalu diterbitkan atau sekarang ada berapa karya tulisan yang sudah dibuat hingga saat ini, Damar? Ini baru buku yang pertama, soon mungkin ada buku kedua, insya Allah. Oke, berarti totalnya hingga saat ini ada 2 buku yang dibuat ya? Iya. Oke. Iya, untuk tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar saat Damar berniat nih untuk membuat dan menerbitkan buku cerita fiksi ini sendiri, bagaimana tanggapan, orang sekitar? Ngedukung banget, seneng banget. Mungkin karena udah hobinya di sini, jadi pada ngedukung semua. Oke, orang tua juga turut mendukung ya, seperti apa bentuk dukungannya Iya. mungkin boleh diceritakan? Selalu nyuruh untuk nerbitin buku terus. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan pihak sekolah? Apakah turut mendukung juga dan kalau misalkan mendukung itu bentuk dukungannya seperti apa? Bentuk dukungannya semangat, support, selalu nyemangatin. Kalau misalnya pesimis untuk nulis, selalu disemangatin. Oke, baik. Untuk buku ini penerbitnya siapa kalau boleh tahu? Dari Ainun Media. Oke. Untuk, proses yang dijalani sendiri, hingga akhirnya buku ini diterbitkan, mungkin boleh diceritakan proses dari awalnya seperti apa, hingga akhirnya buku ini diterbitkan? Wah, kalau untuk terbit-menerbit itu tak tahu, itu urusan papa. Pokoknya tinggal jadi aja langsung tahu udah jadi bukunya. Oke, baik. Berarti Damar di sini hanya menulis buku dan untuk proses penerbitannya itu dilakukan oleh ayahnya ya? Iya. Oke. Sekarang bukunya sudah diterbitkan di banyak toko begitu ya? Dan untuk buku ini dijual dengan harga berapa? Untuk sekarang 50, 55 gitulah. Baik, berarti di umur yang masih muda sekali ini udah bisa menghasilkan ya? Alhamdulillah. Iya, gimana ini tanggapan dari orang tua? Seneng banget, tapi uangnya kan untuk papa mama juga. Oke, nanti hasil penjualannya berarti akan digunakan untuk apa saja nih oleh Damar? Selain untuk orang tua? Mungkin untuk sekolah atau untuk buat bukunya lagi, balik modal lah. Oke, baik. Apakah setelah ini ada rencana untuk menulis buku kembali? Insya Allah soon akhir tahun udah mulai nerbit, insya Allah. Udah mulai terbit? Oke. Setelah buku ini diterbitkan, bagaimana nih antusiasme dari konsumen-konsumen? Pada semangat banget mau beli, cuman karena mungkin di daerah Dabo Singkep ini kurang minat bacanya, jadi agak kurang juga pembeliannya di sini. Baik. Berarti bagaimana nih cara Damar sendiri untuk meningkatkan, untuk promosi buku ini ke teman-teman seperti itu? Cara meningkatkan promosinya di sini mungkin dengan cara penjualan di FB atau mungkin dengan teman-teman virtual yang lain dibantu. Oke, baik. Mungkin untuk pemirsa NTV yang ingin membeli buku cerita ini bisa mendapatkannya di mana aja? Bisa langsung ke penerbitnya langsung atau ke damarnya langsung. Oke, baik. Mungkin, Damar punya tips dan trik untuk menulis buku mungkin bagi para anak muda yang suka menulis? Ada. Boleh Kalau diceritakan tips misalnya and triknya? kalau misalnya nggak tahu mau cerita ke siapa atau bingung nih mau menceritakan apa, coba aja tulis. Terserah mau tulis apa, tulis aja dulu. Nanti lama-lama pasti akan menghasilkan satu cerita. Baik, untuk, setelah ini kita lanjut lagi cerita ya Damar, namun kita sekarang harus, Ya. jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali. Pemirsa Anda kembali di Dialog Nusantara Siang masih bersama dengan Damar Yekti Kalista yang merupakan seorang siswa SMA dan sudah bisa menerbitkan buku karangannya sendiri. Ya Damar, kita lanjutkan lagi ya dialognya. Tadi kan sudah bercerita bahwa buku atau tulisan yang dibuat itu ada jenis cerpen dan sebagainya. Ada juga jenis tulisan lain seperti itu ya. Dan apakah cerpen ini tuh dipublikasikan di media sosial lainnya? Kalau untuk cerpen yang pertama ini, buku yang pertama ini belum pernah sama sekali diterbitin dimanapun. Baru pertama kali ini dijadiin buku.
Berarti ini buku kumpulan cerpen atau seperti apa? Kumpulan cerpen, Oke. Ada berapa cerpen di dalamnya? sekitar 10 sampai 15 cerpen. Baik, itu, tentang apa aja? Secara singkatnya menceritakan tentang apa aja? Tentang persahabatan dan tentang romantis sih, genre romantis itu persahabatan. Berarti ini, berdasarkan dari pengalaman Damar sehari-hari begitu ya? Iya, Mungkin boleh ada diceritakan satu cerita yang paling menarik itu di buku ini seperti apa yang didapatkan di kehidupan sehari-harinya Damar? wah, itu ada satu orang perempuan yang punya sahabat tapi menyukai salah satu teman sahabatnya yang lain. Jadi menyukai satu cowok yang sama gitu. Oke, ini pengalaman yang dialami Damar sendiri ya di kehidupan sehari-hari. Iya. Baik, tadi kan Damar juga bercerita bahwa, sekolah turut mendukung dengan kegiatan Damar yaitu menulis, cerita fiksi ini ya. Nah, apakah sekolah juga, ikut mengupayakan, misalkan mempromosikan bukunya kepada murid apa seperti apa? Iya, beberapa buku sekolah membelinya dan meletakkannya di perpustakaan. Baik, sekolah juga ikut, mengajak murid-muridnya untuk membeli bukunya tidak? Selalu selalu mengajak untuk membeli, mempromosikannya. Baik, selama ini kan promosi yang dilakukan oleh Damar itu tadi sudah disebutkan ada melalui Facebook dan media sosial lainnya. Nah, apakah ini efektif? Tidak terlalu efektif sih sebenarnya, soalnya banyak yang kurang minat bacanya, apalagi anak muda sekarang kan jarang megang buku gitu. Jadi kurang banyak yang minat. Baik, berarti mungkin kendalanya ada di minat baca dari para, Iya. masyarakat sendiri begitu ya. Nah, mungkin ada tips nggak dari Damar bagaimana cara meningkatkan minat baca apalagi kan untuk usia muda seperti saat ini? Wah, kalau itu sih nggak ada, karena minat baca seseorang itu kan dari dirinya sendiri. Kalau misalnya dia suka baca, pasti bakalan selalu baca kan, dan tergantung orangnya juga. Baik baik, berarti memang, untuk minat baca sendiri harus ada dari dalam diri seseorang sendiri begitu ya menurut Damar ya? Iya. Oke, untuk, penerbitan buku ini kan ada selama masa pandemi. Apakah ada rencana untuk menyumbangkan sedikit, penghasilan dari bukunya untuk, donasi begitu? Insya Allah soon buku kedua kalau misalnya ada yang banyak yang minat, banyak yang beli, beberapa itunya bakalan didonasiin ke beberapa tempat baca yang mungkin membutuhkan buku-buku. Baik, rencananya akan disumbangkan ke tempat baca mana aja? Mungkin di daerah sekitar Dabo Singkep yang memerlukan bakalan disumbangkan. Baik, sekarang kan, sudah menjadi penulis buku begitu ya, gimana perasaannya nih Damar? Mungkin kalau jalan kemana ada orang yang, mengenali atau seperti apa? Kalau dibilang penulis buku, belum bisa dikatakan penulis karena baru satu buku dan masih belajar. Kalau misalnya keluar kemana pun juga ya kenal sebagai Damar aja, bukan Baik. sebagai yang penulis buku. Baik baik. Kan, Damar sendiri mengatakan bahwa saat ini Damar masih belajar, seperti itu ya. Nah, apakah ada penulis favorit dan yang dijadikan, penulis favorit Damar tidak? Ada Siapa? penulis rintik seduh yaitu Sana. Baik, kenapa suka penulis itu? Boleh diceritakan mungkin? Dia udah menerbitkan beberapa buku, bahkan buku itu udah dijadikan film dan itu keren banget dari penulisannya juga, orangnya humble juga, jadi kayak pengen banget jadi dia gitu. Baik. Untuk, tadi kan Damar juga menyebutkan sedang membuat buku selanjutnya ya, apakah ini bukunya mengenai cerita fiksi juga atau mengenai apa? Ini bisa dikatakan fiksi juga, bisa dikatakan real juga karena diangkat dari cerita awal pertama kali masuk SMA, terus masuk ke kelas 10 MIPA 1 dan itu bakalan diangkat semua. Mungkin ada beberapa yang dijadikan fiksi. Baik, apakah cerita ini mungkin, sambungan dari buku sebelumnya begitu ya? Mungkin buku sebelumnya itu di masa SMP, kalau yang buku setelahnya ini di masa SMA, jadi beda konteks gitu. Oke, baiklah, baik.
Mungkin terakhir nih dari Damar sendiri himbauannya bagi generasi milenial dalam berkarya di saat pandemi saat ini. Himbauan maksudnya, Kak? Himbauan kepada masyarakat luas gitu kan, bahwa saat pandemi pun kita masih tetap bisa berkarya. Produktif aja sih, kalau misalnya nggak ada kerja ngapa-ngapain, coba cari kerja. Misalnya kayak hobinya apa, coba aja gitu, daripada tiduran rebahan kan. Baik. Baik, pemirsa ini artinya selama pandemi ruang gerak kita mungkin dibatasi ya. Namun hal ini bukan halangan bagi ruang gagasan dan pikiran terus berkembang. Hal ini dibuktikan oleh Damar dan ini tentunya sangat menginspirasi sekali. Semoga sukses terus ya Damar dan semoga ini bisa menginspirasi anak muda di Indonesia untuk Amin, terima berinovasi kasih. dan berkreasi tentunya walaupun di masa pandemi. Terima kasih Damar sudah Kak, berbagi maaf cerita sebelumnya, Kak. inspiratifnya bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa. Iya, kenapa Damar? Mau ngucapin terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep, kepada guru-guru SMA Negeri 1 Singkep, kepada orang tua, terus keluarga besar dan teman-teman yang udah ngedukung, nge-support Damar sampai sekarang, kepada Kak Erlina yang ngajarin Damar banyak hal tentang kepenulisan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin itu ucapan terima kasih Damar kepada orang-orang yang berjasa dalam pembuatan cerita Damar selama ini ya. Terima Ya. kasih Damar sudah berbagi cerita inspiratifnya bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa.